Nadia Belfasya Putri dengan NIM G1 E12505. Di sini saya menemukan jurnal yang bernama Pharmaceuticals yang berjudul Pharmacokinetics and Pharmacodynamics, a Comprehensive Analysis of the Absorption, Distribution, Metabolism, and Extraction of Psychiatric Drugs yang berindeks Q1. Pada jurnal tersebut, saya mendapatkan suatu permasalahan mengenai mengapa obat yang memiliki struktur kimia serupa atau merupakan isomer R dan S menunjukkan perbedaan dalam afinitas pengikatan terhadap reseptor, aktivitas farmakologi, serta proses metabolisme dan eliminasi dalam tubuh. Kemudian saya mendapatkan jurnal yang dapat membahas suatu permasalahan tersebut atau jawaban yang dapat dijelaskan dari jurnal ini. Jurnal ini bernama RSC Advances yang berjudul The Significance of Chirality in Contemporary Drugs Discovery, a Mini Review, yang telah berindeks Q1. Di jurnal ini menjawab bahwa kiralitas memengaruhi afinitas pengikatan obat dan interaksinya dengan targetnya sehingga menentukan farmakologinya. Kehadiran kiralitas pada reseptor dan enzim menuntut interaksi stereoselektif molekul obat. Meskipun memiliki struktur dan ikatan kimia yang identik, racemate berfungsi berbeda ketika terpapar lingkungan kiral dan menunjukkan variasi yang mencolok dalam sifat biologis seperti farmakologi, toksikologi, metabolisme, dan farmakokinetik, dan lain-lain. Bila digunakan bersamaan, obat ini juga menghambat metabolisme obat antikonvulsan lainnya. Enantiomer R plus dari stiripentol 1 ditemukan 2,4 kali lebih ampuh daripada enantiomer minus dari stiripentol 2, dengan potensi racemate berada di antara kedua enantiomer tersebut. Salah satu enantiomer R dari thalidomide berpotensi aktif untuk kesehatan, sedangkan yang lainnya enantiomer S kurang berpotensi untuk tindakan khusus tersebut. Kiralitas memainkan peran utama dalam interaksi pengikatan dan afinitas antara obat dan targetnya. Dapat kita lihat pada struktur kimia, obat ini seperti deridoresan, mavasamten, abrocitinib, dan lenacapavir. Struktur ini menunjukkan adanya kerangka karbon kompleks gugus fungsi dan ikatan kovalen, ikatan polar, serta cincin aromatik. Pada gambar ini terdapat ikatan weight G dan DAS, serta label R. Ini menunjukkan adanya pusat kiral, artinya terdapat satu molekul bisa punya dua bentuk R dan S. Bentuknya adalah bayangan cermin, enantiomer. Meskipun rumusnya sama, tetapi posisi gugus di ruang meskipun rumusnya sama, tapi posisi gugus di ruang berbeda. Contohnya gugus min OH bisa mengarah ke depan atau belakang. Posisi ini menentukan cara molekul masuk ke reseptor. Yang ini bisa cara molekul masuk ke reseptor. Terus pada obat ini terdapat reseptor yang berbentuk protein yang bersifat kiral. Mekanismenya obat ini masuk ke dinding site reseptor dan hanya bentuk tertentu yang cocok. Dampaknya pada enantiomer R bisa cocok sempurna, sedangkan enantiomer S kurang cocok yang menghasilkan afinitas tinggi atau rendah. Pada efek biologisnya juga berbeda, kemungkinan pada satu enantiomernya aktif, sedangkan yang lain ada yang kurang aktif. Tidak aktif
dan bahkan toksik. Terdapat interaksi dengan enzim pada enzim di dalam tubuh memiliki bentuk 3D atau kiral. Hanya enantiomer tertentu yang cocok dengan enzim tersebut. Dampaknya enantiomer A akan cepat di metabolisme, sedangkan enantiomer B akan lambat di metabolisme. Metabolisme memengaruhi kecepatan obat yang dikeluarkan dari tubuh yang berdampak konsentrasi dalam darah akan berbeda serta durasi efeknya juga berbeda. Jadi, perbedaan struktur tiga dimensi akibat isomerisme R atau S menyebabkan interaksi stereoselektif dengan reseptor dan enzim, sehingga memengaruhi afinitas pengikatan, aktivitas farmakologi, metabolisme, dan eliminasi obat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.